Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saidah HS dengan NIM 2202101013 dari kelas 3A Administrasi Publik. Yang saya hormati Ibu Risna Dewi, Esos MSP selaku dosen pengampu Etika Administrasi Publik. Adapun tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir saya yang berjudul Etika Pemerintahan dan Struktur Organisasi. Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Suryani 2010 menyatakan bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Struktur organisasi adalah bagaimana sebuah organisasi dalam dikoordinasikan dan organisir untuk mencapai tujuan bersama, membagi tugas dan tanggung jawab dan hubungan antara bagian-bagian yang berbeda di dalam organisasi. Struktur organisasi adalah struktur bagaimana sebuah organisasi dikoordinasikan dan diorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini melibatkan penetapan tugas, pembagian tanggung jawab, dan hubungan antara bagian yang berbeda di dalam organisasi. Unsur-unsur organisasi terdiri dari dua. Satu, kumpulan individu, berarti dalam organisasi sosial terdapat berbagai individu sebagai anggota atau sebagai pembentuk organisasi. Dua, individu sosial, berarti kumpulan individu. Tujuan organisasi adalah tujuan secara umum untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi serta untuk mengatasi keterbatasan kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Pandangan dalam penyusunan organisasi adalah dalam penyusunan organisasi beberapa pandangan yang dapat dipertimbangkan mencakup aspek struktur, peran individu, komunikasi, dan keberagaman tim. 1. Struktur organisasi yang jelas dapat meningkatkan efisiensi dalam koordinasi antar bagian, pengelompokan tugas dan tanggung jawab dengan baik, membentuk pencegahan tumpang tindih dan memastikan fokus yang jelas. 2. Definisi peran yang tepat untuk setiap anggota tim adalah kunci keberhasilan. Hal mencakup penentuan tanggung jawab, kewenangan, dan harapan yang jelas terhadap kinerja. Dengan pemahaman yang baik mengenai peran mereka, anggota organisasi dapat bekerja lebih efektif dan efisien. 3. Komunikasi yang efektif memakaikan peran sentral dalam memastikan informasi mengalir dengan baik dan seluruh organisasi. Proses komunikasi yang terbuka dan transparan mencegah kesalahpahaman dan membangun hubungan yang kuat antara anggota tim. 4. Keberagaman tim dapat menjadi kekuatan organisasi. Keberagaman dalam hal latar belakang, pengalaman, dan pandangan dapat membentuk ide-ide baru, inovatif, serta mempercaya dinamika kerja tim, menciptakan lingkungan inklusif di dalam organisasi dalam langkah penting untuk meningkatkan kreativitas dalam kerja keseluruhannya. 5. Keseluruhannya menyusun organisasi yang sukses melibatkan pertimbangan holistik terhadap struktur, peran, komunikasi, dan keberagaman tim. Dengan pendekatan yang seimbang terhadap aspek-aspek ini, organisasi dapat mencapai tujuan yang optimal dan tetap relevan dalam lingkungan yang berubah. Adapun kesimpulan yang saya jelaskan, yaitu kesimpulan dari etika pemerintahan dan struktur organisasi adalah bahwa semua pemerintah yang efektif harus didasarkan pada nilai-nilai yang etika tinggi dan memiliki struktur organisasi yang transparan serta akuntabilitas. Etika pemerintahan membantu
harus didasarkan pada nilai-nilai etika yang tinggal dan memiliki struktur organisasi yang transparan serta akuntabel. Etika pemerintahan melibatkan integritas, keadilan, dan pelayanan masyarakat. Sementara struktur organisasi yang baik memastikan pengambilan keputusan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kombinasi keduanya dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat maksimal kepada warganya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.